Oke, terus ini juga. Oke, hari ini kan kita bakalan ngelanjutin yang kemarin ya sebenarnya. Kemarin kan kita baru bikin 2 endpoint ya, pakai post sama get. Nah, kalau hari ini kita bakalan nambah beberapa metode lagi, terus ditambah untuk implement JSON. Terus yang selanjutnya adalah kita bakalan bikin sebuah SQL nantinya, implement SQL gitu. Nah, oke ya, tapi kita lebih baik pakai JSON dulu ya teman-teman. Kemarin kan kita di by Spring Boot ataupun Quarkus kan kita inputnya kayak gini ya. Kayak bentar, saya lupa. Yang D4. Nih inputnya kan kita terdiri dari banyak query param ya teman-teman ya. Nah dengan demikian kita si linknya tuh jadi endpointnya yang kita kirim jadi panjang kayak gini ya teman-teman ya. Ini baru ada berapa? Ada 7 ya, ada 7 param ya. Nah apalagi ini aja 7 aja udah kelihatan panjang ini ya teman-teman. Gimana apalagi kalau misalkan ada lebih dari ini gitu ya. Terus ini juga value-nya kan dikit-dikit ya. Kalau misalkan value-nya panjang-panjang gitu ya kayak alamat lengkap ini kan baru cuman jalan wartawan aja ya. Nanti selanjutnya misalkan kayak ada city, terus ada subdistriknya, ada distriknya, terus ada RT, RW, ada provinsi juga ya, jadi banyak yang kita bisa inputin. Nah nanti kedepannya kita bisa mindahin, kalau kita inputannya emang terlalu banyak gini, kayak gini, kita bisa pindahkan yang asalnya dari query param ke body gitu. Tapi bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk JSON. Nah, cara inputnya adalah gini teman-teman. Kan di sini kan ada banyak ya, ada name, address, email, phone number, role, class name, sama badge. Nah, terus ini juga ada pasangannya, ada key, ada value. Nah, si JSON juga itu ada ininya juga. Ada istilah key sama value-nya ya. Jadi kita ikutin ya. Kita pindahin dari name di sini. Name, nanti di sini ada name kayak gini. Terus kita pindahin ke sini gitu. Terus di komain. Terus yang kedua kayaknya itu ada address ya. Terus ini jangan wartawan. Terus dikomain lagi. Terus yang ketiga ada email. Kita masukin lagi ke sini. Terus ini kita masukin juga. Terus ada phone number. Phone number isinya adalah ini. Terus habis itu adalah role. Kita pindahin role-nya. Sini tulisannya juga kita pindahin juga. Ke sini. Yang terakhir juga badge ya. Nah, kayak gini nih. Badge-nya kita pindahin juga ke sini. Tapi kan dalam bentuk Amerika jadi kayak gini. Gitu. Jadi yang ini kita bisa hapus saja. Dan dengan demikian kita ngirimnya dalam bentuk body gitu. Jadi yang inputannya kita pindahin dari query ke body gini nih. Nah, jadinya lebih fleksibel lagi teman-teman. Kan kalau di JSON itu tuh kan ada konsep dalam satu key nanti ada objek lainnya. Tapi kita case-nya pindahin dulu kayak gini ya teman-teman. Nah, berarti di Spring Boot kita itu harus ada modifikasi lagi teman-teman. Nah, lebih ke ininya sih, ke controllernya.
Oke, nah ini kan request-nya berarti bukan kayak gini lagi teman-teman, tapi kita cukup pakai ini teman-teman. Satu ini pakai add response body. Oke ya. Nah, karena JSON itu bisa disimpan di berbagai kelas. Salah satunya adalah di map. Ya kan ada konsep key sama ini juga kan, key sama value-nya juga. Jadi kayak gini, request kayak gini. Nah, bukan response body tapi request body, sorry. Kayak gini. Nah, nanti ininya kita juga bakal modifikasi service-nya. Jadinya inputnya cuman satu dalam bentuk map. Nggak pakai ini lagi, tapi langsung ke map ya. Map string object request kayak gini. Nanti requestnya itu tuh isinya kayak gini bentukannya, ada map, nanti ada key name, ada key address, ada key email, ada key phone number, ada key role, ada key class name, ada key batch gitu. Jadi kita bisa ambil nanti dari request ini ya. Ini kan hasil dari operan dari sini ya. Operan dari sini, ini request, nanti masuk ke sini. Nah, nanti kita ambil dari sini. Kita ambil dari request ini, kita get sesuai dengan key-nya gitu, kayak ada name gitu ya. Terus jangan lupa di casting ya. Data string disesuaikan ya. Juga kita ubah. Terusnya juga kita ubah. Lalu jadi email. Terusnya juga kita ubah jadi phone number. Terusnya juga kita ubah jadi role. Yang juga kita ubah jadi class name, jadi gini. Terus yang ini kita harus pakai integer ya. Integer dot parse integer, kita request get batch, terus kita to stringin itu. Terus si responnya kita juga bakalan ubah, yang asalnya respon entity string ini, bodinya string, kita dalam bentuk map ya, dalam bentuk JSON juga. Tapi biasanya kalau JSON kan tadi saya bilang kan bisa diganti jadi map ya, bisa disimpan dalam data type map ini. Cuman saya lebih sukanya kalau respon tuh kita simpan dalam objek sih, dalam objek kayak gini. Terus yang ini juga kita ganti bukan dalam bentuk string. Kalau gini kan string ya teman-teman ya. Nah, kita bikin lagi sebuah map. Jadi sebuah class variable lagi, variable class map, respon, new class map. Nah, kita kan returnnya kan ID-nya ya. Berarti kita put begini, response dot put serta ID output ID koma serta ID koma, nanti responnya kita masukin ke body ini. Oke, nah dengan demikian kita udah bikin kita udah modifikasi service kita yang asalnya balikannya string jadi sebuah objek gitu. Dan juga kita ubah juga gitu. Jadi intinya sih kita mengubah yang tadi inputnya yang asalnya banyak ya, kita input satu-satu dari query param. Jadinya kita cuma butuh satu input, yaitu berupa JSON di sininya. Gitu ya, JSON terus disimpan dari sini ya, string objek. Kenapa objek? Karena kan di sini kan ada dua tipe ya, ada string sama numeric gitu. Jadi kita nggak bisa mendefine salah satu tipenya. Tapi biasanya kalau saya sih bikinnya kayak gini, string sama objek ya. Jadi biar general aja gitu. Nanti kita juga bisa masukin juga ada kayak nanti mungkin ada objek lagi atau dalam bentuk list bisa masuk ke sini atau boolean bisa masuk juga. Gitu. Jadi lebih fleksibel. Jadi kita tinggal casting aja gitu. Kayak gini castingin. Gitu. Ini untuk yang ngepost. Nah, kalau yang get-nya hampir sama. Kita balikin juga objeknya. Kalau ini kan ada perubahan ya di request-nya ya, tetap melalui pet variable atau pet param. Cuman yang berubahnya itu adalah di responnya.
Nah, responnya sebenarnya kita bisa balikin peserta gini sih sebenarnya. Peserta gini. Karena dia bakalan nge-mappingin secara otomatis nantinya. Ini nih, dia bakal nge-mappingin name, address, email, phone number, gitu. Cuman biasanya sih kita ngebalikinnya sesuai dengan apa yang dibutuhin aja gitu ya. Kayak ya jadi nggak semuanya dibalikin gitu. Kayak ini kan misalkan mungkin ada banyak ya, ada banyak kolom ya, kayak ada name, address, email, phone number, role, class name gitu ya. Mungkin ada password juga ya. Nah kalau password kan kita nggak boleh dibalikin ya. Jadi biasanya kita bikin satu class lagi ya, sama kayak sebelumnya bikin class respon juga. Kayak gini, jadi kita mappingin satu-satu. Kayak gini, kayak ada name gitu. Kita baliknya respon kayak gini nih. Name, terus ada address ya. Address, terus ada email. Ada email. Ada phone number. Terus ada role, class name, sama batch. Role, class name, sama batch. Ya. Nah, kan kita udah bikin service kita, udah modifikasi service kita yang asalnya berupa responnya berupa plain text ya. Jadinya sebuah JSON gitu. Nah, kalau kita running kita coba ya. Kalau nge-post sih saya kayaknya nggak akan bikin post lagi. Coba aja deh, ntar ya. Oke, aman ya teman-teman. Nah, coba kita lihat lagi, misalkan kita ganti lagi jadi ini misalnya, terus ininya ada di kuningan, ini ganti misalnya 08 ada senang tujuh FE kelas B, batch-nya batch 5 gitu misalkan. Kalau kita hit jangan-jangan ini bukan, ini apa, ada error nih. Oh, belum ada tokennya, sorry. Nah, coba. Kita running ulang lagi. Oke, udah running. Nah, kalau kita post. Nah, jadi kayak gini bentukannya tuh. Ini bentuk JSON. Kayak gini. Kalau kayak gini sih udah JSON sih sebenarnya. Kalau pokoknya JSON tuh kalau bikinnya tuh diawali dengan kurang awal sama kurang awal akhir. Terus di headersnya di application content type-nya udah application JSON. Nah, kalau di ininya, di body-nya kita bisa lihat juga sih harusnya. Body headersnya tuh, di headersnya tuh udah ada application JSON juga tuh. Jadi kita dapatnya JSON juga. Jadi requestnya JSON, balikannya JSON juga. Gitu. Nah, kalau get-nya itu kalau kita lihat di ininya nggak ada content type ya. Harusnya nggak ada content type. Ini downin ya. Harusnya nggak ada. Karena get tuh nggak boleh ada body sebenarnya. Nah, terus pas kita hit, itu harusnya balikannya adalah sebuah JSON. Nih, kayak gini teman-teman tuh. Kenapa bentuknya JSON? Nanti FE-nya tuh gampang nge-get data-data yang udah kita kasih gitu ya. Jadi dia bakalan FE-nya tuh bakalan nge-mapping sesuai dengan kayak yang udah kita kasih, kayak address, ada phone number, ada role, ada name, ada batch, ada class name, sama email gitu ya. Jadi dia bakalan nge-mapping sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kayak address misalkan di form ini gitu ya, terus role nanti bakalan di mappingin ke tampilan yang ini gitu. Dan nanti kedepannya kayak gitu. Jadi lebih gampang. Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai
string kayak tadi tuh susah ya teman-teman ya. Jadi effort lagi harus ada converting lagi, harus nesting lagi yang asalnya dari string jadi sebuah JSON gitu teman-teman. Nah sebenarnya selain pakai mapping, sebenarnya pakai objek gini juga boleh sih sebenarnya, pakai gini objek nggak masalah. Cuman kan jadinya sama aja ya, harus di. Terus ada juga harusnya ada lagi namanya JSON objek sih harusnya. Tarik. Sebenarnya ada lagi yang gampang sih selain pakai map, yaitu pakai dependensi namanya vertex ya. Kalau di tempat kerja itu namanya saya pakainya vertex dependensi maven, ya kita tinggal tambahin. Nah ini terus kita tambahin. Tambahin lagi dependensinya. Ini tipenya dihapus, versionnya boleh. Kita reload. Waduh. Coba kalau kita hapus. Aneh ini. Keluar Spring Boot. Maksud itu pakai Jackson deh dia, pakai Jackson. Ya biar gampang sih pakai Jackson. Wih, si paling gampang. Ini bukan, ntar ya. Oke, Vertex Spring Boot. Oke, pakai ini katanya ya. Produknya. Jadi kalian perhatiin juga ya kalau kalian nambahin dependensi takutnya tadi nggak ke-resolve ya. Jadi harus di debugging dulu kenapa. Apa emang karena di repo mavennya emang nggak ada, nggak ketemu, atau emang kita salah naruh dependensi gitu. Kalau salah ya harus kita benerin. Oh, pakai Smari sama aja sih. Oke, sebenarnya ada lagi sih, saya lupa pakai apa ya. JSON object. Kalau ada lagi, jadi kalau kita pakai versi kita nggak usah pakai casting kayak gini. Pakai string kayak gini nggak perlu. Gitu. Karena kan nanti ribet ya, apalagi gini panjang gini integer.parse integer kayak gini. Jadi kita bisa pakai yang namanya JSON object. JSON object, waduh belum ada. Oke. Atau bisa juga kita tentuin juga dalam bentuk DTO atau data transfer object. Jadi kita bikin sebuah model lagi, bukan model sih, ya bikin kelas lagi yang gimana tuh bukan ya kayak bikin kelas lagi, bikin pojo lagi untuk nentuin nih requestannya. Kayak kita udah tentuin nih requestnya kayak uh, kalau misalkan kita mau request untuk create baru ya ininya kayak gini gitu, address, ada phone number, ada role, ada name atau badge sama class name atau email. Jadi bikinnya sama kayak bikin peserta kayak gini. Cuman ya nggak serumit ini gitu ya, kayak kita nggak usah pakai kolom, nggak usah pakai entity sama table. Jadi si DTO tuh didedikasikan untuk bikin untuk apa untuk jadi sebuah skema, jadinya buat skema gitu sih. Jadi kalian bikin lagi gitu ya, package lagi namanya DTO. Terus nanti bikin peserta request gitu ya. Atau misalkan namanya post peserta gitu. Post peserta. Nah, kayak gini aja, cukup kayak gini. Nanti kalian tentuin nih ininya. Kayak misalkan, oh nanti saya requestnya yang pertama tadi kan kita udah tentuin ya, ada name ya, disamain ya. Terus ada kalau di sini misalkan requestnya ada phone number, role name, badge, class name, email gitu ya. Samain public string ya address
habis address ada role, habis role ada batch, batch-nya keberapa tapi dalam bentuk integer. Terus habis batch ada class name. Habis class name ada email sama phone number. Email sama phone number gitu. Hampir sama sebenarnya. Sebenarnya pakai yang peserta ini juga bisa sih, jadi kalian taruh di sini juga nggak masalah. Kayak gini nih, misalkan request body kayak gini, masukin peserta gini juga nggak masalah. Nanti sama merekanya tuh bakal langsung dipersis. Cuman kalian coba aja ya, soalnya kan ini kan nggak ada ID ya. Kita kan nggak masukin ID ya, takutnya sama dia tuh nggak ke mapping gitu ya. Kalau misalkan kita langsung persis gini jadi kita nggak pakai proses ini ya, kayak gini. Soalnya kan udah dimasukin ke yang ini, udah masuk ke dalam peserta ini gitu. Takutnya nggak error. Tapi lebih aman sih kita bikin detail baru ya. Jadi kalau kita bikin detail lebih enak lagi. Jadi kita bisa melakukan dokumentasi nantinya sih, secara automation gitu. Nah ini kan udah bikin post peserta ya. Post peserta nanti bentukannya kayak gini, nanti dia masuk ke sini. Jadi kita ganti yang asalnya map ke post peserta. Jadi kita udah bikin template sebenarnya, kan template requestannya gitu. Karena kan kalau kita pakai map kan jadi mau apapun isian kita itu bakalan keikut masuk juga dalam request ini gitu. Tapi kalau misalkan post peserta, jadi cuman key aja yang kita sebutin aja di sini yang bakalan masuk ke sini gitu. Terus ini juga kita ganti jadi post peserta. Tuh. Oke, bisa pakai map atau pakai yang ini. Oke, terus habis itu, nah kita ganti, berarti kita nggak usah pakai kayak gini, cuman kita langsung pakai aja request.name kayak gini nih. Jadi kita nggak transfer aja gitu. Terus ada request address ya. Jadi udah ada template-nya, jadi lebih cepat lagi tuh. Terus ini juga request phone number. Ini juga sama request role ya. Kalau pakai data lebih cepat lagi nih teman-teman. Gitu, jadi udah ada objeknya lagi kayak gitu. Atau pakai JSON object udah ada belum? Pakai JSON object juga masalah. Kalau JSON object itu kita ada metode lagi, namanya pakai getString gini, jadi lebih cepat lagi gitu. Kalau misalkan kalian prefernya pakai map gitu ya, nah setelah pilihan map tuh ada lagi namanya JSON object dari dependensi vertex yang udah saya tambahin gitu. Nanti kita getString jadi langsung ke casting, jadi lebih codingannya lebih rapih lagi gitu. Atau mau pakai detail juga masalah sih, nggak ada salahnya juga kayak gini gitu. Jadi kalau kita create baru lagi, RS itu sebenarnya di Postman tuh ada random ini sih sebenarnya. Cara bikin random name tuh gimana ya? Ada ini nih random name prefix full name. Nih kayak gini nih. Kalau misalkan kalian bingung bikin dummy, kalian bisa pakai ini nih, random address, street address kayak gini. Terus random email gitu. Terus ini ada random phone number. Jadi ada fitur ya. Ini sebenarnya fitur dari si Postman-nya. Jadi kita bisa bikin dummy data kayak gini gitu. Batch-nya random, kita ganti jadi random numeric. Kita random apa ya, sequence. Random number. Dan simbol. Random apa ya namanya? Nama ada ya namanya? Lupa namanya. Bukan lupa sih, saya juga nyoba ini. Baru ingat soalnya.
Random amount. Nggak ada ya, udah deh, ini aja deh, kita ngasal aja. P, B, E, terus ini. Jadi kita cuman ganti 3 ya, jadi lebih simpel lagi. Ada bad request nih, kenapa nih? Terry, kenapa Terry? Apa nih Terry? Email, phone number, pos peserta. Pas masuk ke pos peserta ada yang namanya Terry. Email, phone number, role, last name Terry. Coba kita lihat dulu ini errornya kenapa. Oh iya ya, kan kita harus di-exit dulu nih. Oke, udah jalan. Unrecognized token was as expected. JSON string number array no or string. Unrecognized token Julia. Token Julia. Ntar saya bingung nih maksudnya apa nih. Oh, coba kita lihat di curl nih. Curlnya gimana cara lihat curlnya? Oke, lihat curlnya dulu. View curl. Setting test verification. Kenapa nggak ada curlnya? Kita butuh curlnya. Oke. Nah, ini curlnya coba lihat. Oh ya. Mr. Bobby Vanessa. Oke. Kita ada yang kurang nih. Harusnya ditambahin ini teman-teman. Sorry. Kita lupa buat tambahin ini. Cara itu gimana? Tambahin ini. Nah. Sama tambahin. Oke. Nah, dengan mungkin udah dapet nih, tuh 5. Gitu ya. Terus kalau kita skip 5-nya, tuh dapet kan, Amelia Ricci, tulis email, batch-nya, karena gateway, gitu teman-teman. Jadi kita bisa balikin sebuah request body. Terus kita juga bisa balikin juga sih si DTO ini nih, si template kita ini template ya. DTO itu sebenarnya kayak template ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, apakah kita butuh DTO atau enggak, tergantung sama style codingan di tempat kerjanya masing-masing. Kalau pakai map ya ikutin pakai map kayak gini. Tapi kalau misalkan pakainya DTO ya pakai DTO sih sebenarnya nggak apa-apa. Atau mau balikin langsung peserta gini juga nggak masalah sih. Ini nggak kepake sama sekali. Jadi kalau kita reload ulang, misalkan kalian capek gitu ya, gak mau nge-mappingin lagi ya nggak masalah juga gitu ya. Ini kan tadi balikannya kayak gini ya. Kalau pakai map, kalau pakainya juga sama aja gitu. Tuh, tapi kita lebih lengkap lagi ya. Ada ID-nya, terus ada batch-nya. Tuh, kayak gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kebutuhan aja teman-teman. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi dulu nggak tentang ini, tentang JSON ini? Jadi ada banyak cara ya untuk kita nyimpen request JSON kita ya, pakai DTO bisa, atau pakai map. Yang paling sederhana tuh pakai map ya. Pakai map bisa, atau pakai dependensi baru, pakai JSON object gitu, pakai yang vertex, atau mungkin ada yang lain ya. JSON object tuh ada banyak dependensinya kayak gitu. Oke, ada lagi, ada yang tanya nggak? Kak, Boleh. Kak,
Saya ketinggalan barusan Kak. Hmm. Ada ganjel nih, pusing juga. Itu kalau mau namahin JSON itu tinggal namain dependensi doang. Enggak sih sebenarnya. Tambahin ini aja. Jadi ganti asalnya sebenarnya kayak gini juga nggak apa-apa. Kayak gini. Jadi pas ngambil requestnya ke body kan. Terus kalau mau nggak kalau misalnya nggak mau nambahin dependensi kayak gini doang. Jadi yang asalnya di body kita tuh nanti disimpan di mappingin disimpan dalam ini dalam variable request ini. Jadi sama Mas Hilman nanti tinggal get aja. Kayak ada get name, get address, get email gitu. Gitu. Jadi ada kayak ada value-nya nanti gitu. Kayak gini sih sebenarnya. Kalau di Spring Boot kayak gini doang untuk JSON gitu. Kalau kemarin kan string ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan request body string. Tapi kalau sekarang kan karena JSON kita mappingnya apa kita simpannya dalam bentuk map ini kalau misalkan emang benar-benar nggak mau dependensi, nggak mau bikin DTO gitu. Yang paling gampang tuh kayak gini sebenarnya. Gitu. Itu Mas Iman. Oh, siap Kak. Makasih Kak. Oke. Cuman kan karena tadi kita concernnya pengen ada mappingan ya. Kita pakai DTO. Jadi DTO itu hampir sama kayak model ya. Sebenarnya bagian dari model sih. Cuman si post server itu bukan kalau kita generate ulang itu dia nggak bakalan ke generate sebuah table gitu ya. Karena kita nggak pakai apa-apa, nggak pakai annotation entity table. Kolomnya juga si ini juga nggak diapa-apain sama kita ya. Jadi kayak bentukan template aja gitu. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tapi lebih rapihan pakai post server sih, lebih terdokumentasi jadinya. Gitu. Aman ya, masih aman ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau yang ini juga sama aja sih teman-teman. Yang di Quarkus juga hampir sama, nggak ada bedanya. Ya hampir sama sih teman-teman. Cuman yang ngebedain tuh ya pasti diproduksi sama konsumernya teman-teman. Waduh, eh yos yos kita ganti branch. Enggak, udah kita pastein kayak gini kita add ya. Punya DTO ya teman-teman tuh DTO plus sama aja. Nanti di kontrolnya bukan query param lagi kayak gini, tapi dalam bentuk tadi ya kita kan udah nambahin DTO sama aja sih teman-teman di Chorus juga pakai map boleh atau pakai JSON objek udah biasanya kalau ini dependensinya tuh yang ini biasanya kalau mau pakai yang vertex itu di dependensinya di Quarkus tuh pakainya yang ini kok hilang kita pakainya yang ini nih yang Jackson yang ada namanya Jackson oh nggak ada Hibernate ORM JDBC oh nggak ada ya pokoknya udah ada dari mereka nya ya wes pokoknya nggak perlu tambahin sih udah ada kayaknya kayak gitu sih JSON object atau karena kita udah ngopi yang DTO tadi yang dari Quarkus dari Spring Boot ya kita tinggal pakai aja post peserta ya request kayak gini dan ya kita konsum ya kita pakai add konsum di sini kan kita nggak produce media type-nya ganti dari JSON type kayak gini yang asal text plain jadi JSON sama kita juga ganti konsumnya juga ya sebuah application JSON kayak gini nih terus konsumnya taruh aja sih sebenarnya nggak kepake atau enggak juga saya biasanya kayak gini sih ininya ngoding sebuah controller pasti di atasnya ada produce konsum JSON gitu jadi kita masukin requestnya ke sini sama aja sebenarnya lebih sederhana sih requestnya kayak gini nanti kita ubah di sininya sama kita copy aja biar cepet sama aja kayak gini ini juga sama kayak gini nah cuman yang ngebedain juga ini juga ya ini sebuah post peserta itu terus versi sama responnya juga kita pengen
bikin juga. Nah, mungkin teman-teman bisa bikin responnya juga ya DTO-nya, misalkan post peserta. Terus nanti bikin post peserta request ya. Nanti bikin lagi satu lagi post peserta respon. Jadi isinya responnya cuma ID doang gitu. Gitu. Misalkan kita rename ya. Misalkan di vector lagi kita rename file, rename, kita rename aja. Peserta request gitu. Biar lebih lengkap lagi. Terus ininya kan udah post peserta request ya, udah rename. Terus bikin lagi satu lagi Java class ya, di Spring Boot ya teman-teman. Post peserta response gitu. Terus ternyata balikannya cuma satu ya, cuman public string ID doang gitu. Jadi kelihatannya kelihatannya kayak banyak file ya, cuman jadinya lebih termanage aja sih teman-teman. Itu respon put ID. Berarti kita ganti yang asalnya respon kayak gini jadi sebuah objek ya teman-teman. Post peserta response ya. Post peserta response ID-nya kita set jadi peserta dot ID ya, kayak gini. Itu long ya. Oh, dalam bentuk long, sorry. Kita ganti. Nah, kita balikin responnya ke sini. Gitu, teman-teman. Nanti balikannya sama kok. Kayak gini. Ini juga berlaku juga buat yang ini juga ya. Kalian tinggal ngubah-ngubah lagi aja, teman-teman. Gitu. Kalian tinggal atur-atur aja. Biasanya sih kalau kita biasanya ada bikin skema gitu sih. Ujung-ujungnya sama aja sih kayak bikin sebuah template juga, sama kayak bikin DTO juga. Cuman kita biasanya makanya buat dokumentasi. Nanti kita bakalan bikin dokumentasi yang terjadi secara otomatis gitu. Nanti kelihatan lah bedanya. Besok, Senin. Cuma kalau sekarang gini dulu deh. Ya rapi sih. Tapi saya lebih suka gini sih sebenarnya. Kayak rapi aja gitu, kita bikin DTO, terus kita tentuin juga request responnya, jadinya lebih ini lagi gitu. Role-nya ini kenapa hilang ya? Si role-nya emang nggak ada ya? Nggak pakai kan? Batch-nya nggak ada ya? Oh ada deh. Itu juga demikian dengan yang ada di sini juga ya teman-teman. Kita copy. Terusnya juga kita bikin lagi DTO-nya. Bikin objek. Kayak gini sama kok. Nah, terus juga bikin ini kan get by ID ya. Kita juga bikin juga ininya. DTO-nya get by ID peserta respon gitu misalkan. Karena kan request-nya kan udah ada ya. Get by ID peserta respon. Atau dalam bentuk request juga nggak apa-apa gitu, pakai request kayak gini. Atau mau digeneralisasi ya, misalkan jadi request kayak gitu juga masalah. Cuman ya itu atur-atur aja lah. Ini saya udah terlanjur, jadinya di rollback aja teman-teman. Gitu teman-teman, hampir sama ya. Beserta request service-nya sama berarti saya samain ya. Dalam misalkan saya bikin kayak gini. Gitu. Stringnya kita ganti jadi peserta. Gitu. Oke, ada yang nanya dulu nggak tentang JSON? Aman ya? Kak. Ini kalau hasilnya kayak gini Kak, nanti skemanya bakal berubah nggak Kak? Kan itu kan kalau dilihat dari Java-nya urutannya kan skemanya kan pasti beda ya antara ID sama yang yang ke bawah. Nanti bakal beda kelas apa nyatu itu Pak? Urutan sih nggak masalah sih, Mas Hilman. Mau ID atau nama mau duluan juga masalah sih. Asalkan dia getnya per key gitu. Kecuali kalau misalkan dia tuh munculin di pakai
pakai looping gitu, jadi kayak ID, name, address, email gitu. Jadi kita harus pakai linked hash map itu kalau misalkan mau diurutin, ada lagi kelasnya. Cuman kan karena ini kayaknya sih udah berurutan sih, harusnya sih berurutan sih kalau peserta. Cuman kan kalau pakai map dia nggak ada jaminan urutannya sama ya setiap kita ngehit ya, kayak bisa kemungkinan name dulu, baru address dulu, atau misalkan ID-nya terakhir gitu ya. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau misalkan emang si usernya tuh ngekonsumnya per key gitu, kayak ID, ada name, ya kan key-nya dia ngegetnya per name, key-nya name, terus ada key email, ada key phone number gitu, jadi nggak masalah urutan. Jadi kalau JSON tuh sebenarnya tuh nggak masalah di urutan si key-nya sih sebenarnya gitu Mas Yaman. Gitu. Jadi nggak usah dibagi. Nanti ngaruh Jadi nggak Kak, urutannya di SQL-nya? SQL enggak sih. Kita SQL sih enggak sih, enggak ngaruh. Oh, nggak Belum ngaruh. ngaruh. Masih Enggak. satu tabel ya Kak, nggak misa skema. Ya, ya benar-benar. Ya Kak, Masih makasih. satu gitu. Karena kan kita kan pakai ini kan. Pakai apa namanya? Pakai dependensi dari mereka ya, pakai Panache ya. Panache sama JPA. Jadi udah ke mappingin. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Salah value gitu nggak usah. Gitu. Asalkan get-nya bener aja gitu ya. Kayak get name masa ngambilnya ke kolom address gitu. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kan baru post get mapping. Nah, kalau put hampir sama ya teman-teman ya. Kalau put mapping sama kayak query param. Ya, peserta yang siap dan kita teman-teman yang di peserta. Kalau ingin akan ada kongsi. Nah, berarti ini bukan get by ID, tapi kita ganti jadi put bersama, ganti jadi put gitu ya. Put mapping ya. Nah, nanti di service-nya hampir sama kayak gini sebenarnya. Hampir sama kayak kalian bikin baru. Kalau menurut saya sih hampir sama. Cuman kan nanti di sini ada 2 input ya. Berarti ada long-nya juga. Ada long-nya juga. Nanti si long ID itu dipakai buat nge-get peserta ini. Karena kan kita nggak bikin baru ya, tapi kita bakalan pakai peserta yang existing ya gitu. Jadi kita pakai peserta repository. Kita find by ID. Masukin ID. Ini terus kita tambahin opsional. Gitu. Kalau misalkan dia nggak ada serta opsional, kalau misalkan nggak ada, balikin aja peserta not found ya. Tapi kalau ada, kita taruh aja di peserta opsional dot get. Gitu. Terus kita balikin deh. Terus ini tuh teman-temannya hampir sama. Oh ini kita ganti main. Itu. Ini untuk yang put ya, hampir sama.
prosesnya. Cuman kita bukan bikin baru, tapi kita pakai data yang udah ada ya, karena kan kita mau update data yang udah ada ya. Gitu. Tapi kalau misalkan emang ada kondisi, kalau misalkan dia nggak ada, kita bikin baru ya nggak apa-apa gitu. Satu lagi kita bikin service delete. Delete ya hampir sama sih, peserta kayak gini juga opsional. Kita langsung aja pakai delete ini. Enggak peserta get ini. Berarti kita pakai peserta repository find by ID delete by ID kayak gini boleh, delete by ID boleh. Langsung aja delete by ID. Void kita giniin aja. Kita pakai repository ya. Jadi di repository itu udah ada metode-metode bawaan ya. Ya udah, terus kita return aja respon. Oke. Ini anti object. Oke. Respon entity object. Kita balikinnya objek kosong aja. Nanti kita tinggal pakai yang delete-nya. Ini apa nih? Oh ya, ID sama satu lagi adalah request-nya ya. Habis itu baru yang delete. Yang delete mapping juga sama. Kita pakai get variable. Sebenarnya itu sesuai dengan kalian aja ya. Kalian bikinnya kayak gimana, sesuaiin aja. Tapi saya lebih suka kayak gini. Delete, ini juga delete. Nah, cuman ini yang beda ya. Kita nggak pakai request body karena kita mau ngapus data. Gitu, teman-teman. Pasti udah beres sih sebenarnya. Delete apa nih? Oh ya, ininya harusnya beda. Itu simple ya, delete by ID karena udah ada tuh. Ininya dari dianya. Itu delete by ID ini ke extend repository. Indexed kemana? Kayak gitu sih. Simple ya teman-teman itu. Ini sebenarnya udah create sih sebenarnya. Ada create, ini read-nya, ini update-nya, ini delete-nya. Gitu. Ini service-service-nya. Gitu. Tapi mungkin teman-teman kayak misalnya ada validasi lagi ya, kayak misalkan name-nya harus ada alfabet semua. Nanti kalian bisa kasih validasi lagi gitu. Jadi kalian bisa validasi lagi masing-masingnya boleh. Atau sebenarnya sih ada lagi sih annotation buat validasi di sininya ya, di DTO kalian. Cuman sih saya agak bingung sih sebenarnya. Harus tambah dependensi lagi sih. Nanti aja itu mau opsional sih. Biasanya sih kita validasinya by programnya. Jadi kita kayak kasih tanya kayak if bla 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 sesuai nggak, kalau misalnya sesuai kita return exception gitu. Ini sebenarnya sederhana sih, tapi saya nggak akan nyoba ya, saya nggak akan running gitu ya teman-teman. Ini untuk tambahan metodenya ya, untuk yang update sama delete. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Aman ya? Oke, nah terus kemudian kan kita kalau misalkan kalian perhatikan ya di repository itu dia cuman ada metodenya terbatas ya. Emang ada, cuman yang terbatas gitu ya kalau kalian lihat nih di sini ya. Di Jepara cuman ada find all by ID ya kan. Terus ada save, delete all ya. Ya ini mah delete all, delete by ID sih ya pasti by ID sih sebenarnya. Nah, cuman yang jadi masalah tuh yang find ini ya, pas get-nya. Kan get-nya, ini kan yang jadi masalah kan cuman ada by ID doang ya. Nah, gimana caranya? Ini nih caranya. Gimana caranya kita, kalau misalkan ada bikin kontrol, misalkan get by name gitu ya misalkan. Ini kan get by ID ya kan. Terus misalkan bikin lagi ya get mapping lagi. Terus misalkan bikin lagi ya ininya namanya name misalkan lagi name gini, gimana caranya gitu kan. Nah caranya adalah kita atau kita tambahin lagi deh ID biar beda, get my name gitu ya. Nah ini kan get by name ya. Nah gimana caranya untuk
dapetin get by name. Apakah di repository bisa ditambahin? Bisa ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya udah ada, kita bisa nambahin ini lagi sih sebenarnya. Saya bingung ngomongnya. Kita bisa bikin metode abstract method lagi di sini. Misalkan kan kita mau bikin find by name ya. Find by name. Gini, sebenarnya kayak gini juga bisa sih. Kita tambahin string name kayak gini. Terus kita return optional. Baliknya adalah sebuah peserta. Nah, kayak gini sih udah oke nih. Jadi kita kalau setiap mau ada kolom baru, maksudnya bikin metode repository baru ya, kayak misalkan find by name atau find by email ya. Jadi kalian tambahin aja di sini find by email, terus ini string email gitu. Jadi otomatis sih. Nanti sama si jQuery repository bakalan di mapping secara otomatis. Jadi kita nggak usah bikin query. Tapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang kayak apa ya, kayak select apa gitu ya, saya lupa. Phone number, ini buat yang phone number. Nah syaratnya tuh kalian harus pas habis find by phone number tuh harus sesuaiin sama nama yang ada di sini nih. Kayak email, phone number. Kalau ya phone number nulisnya kayak gini nih. Phone number. Nanti nulisnya berarti di repositorinya kayak gini nih. String find by phone number. Atau misalkan kayak ini ya, misalkan kalian nggak yakin ya, misalkan ada kayak gini. Misalkan find by phone number or email gitu ya, kan panjang ya teman-teman. Name sama string email gitu ya. Nah kalian di string phone number ya. Nah sebenarnya kalian tuh bisa bikin query di sini. Di sini ada query nih. Kita ada ininya tuh namanya add query kayak gini. Query, terus jangan lupa native query-nya itu adalah true. Kita kasih value-nya. Select bintang from peserta where phone number sama dengan yang tanda tanya 1. Tanda tanya 1 itu adalah maksudnya tuh adalah parameter yang pertama kali disebut. Berarti yang ini ya teman-teman, berarti bukan yang ini ya. Kalau yang ini berarti tanda tanya 2. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ada banyak kolom, ternyata isinya phone number, berarti isinya tanda tanya 1 aja gitu. Misalkan ada phone number, misalkan ada telepon rumah ya kan, telepon kantor ya, kita kan nggak tahu phone number ini maksudnya kemana gitu, yang refernya kemana. Berarti kalian misalkan kayak gini ya, work phone number gitu misalkan ada ya kolomnya work phone number, terus ada or lagi, kalau misalkan home phone number gitu, atau mobile phone number gitu. Tandanya 1. Berarti nanti value-nya nanti pas di where-nya itu adalah nanti value-nya itu yang di phone number, karena kita panggilnya itu yang tanda tanya 1. Tapi saya lupa sebenarnya yang query ini tuh gimana ya. Tapi nggak apa, kita coba-coba aja ya teman-teman. Work phone number kita pakai or, email sama dengan tanda tanya 2. Nah kayak gini sih udah oke nih. Nanti balikannya adalah berupa optional peserta. Kalau mau kasih limit nggak masalah juga, limit 1 nggak masalah. Itu value-nya. Nah terus kita pakai nih di sini. Misalkan find by name dulu. Yang afdol sih jangan name, sih email ya. Misalkan by email dulu ya teman-teman ya. Terus get by email. Ini berarti ada yang berubah ya. Karena ini email. Yang ini juga jadi email. Stringnya adalah email. Yang ini juga berarti get by email ya. Nanti yang phone number kalian tinggal tambahin sendiri aja ya teman-teman.
berarti email. Terus yang ini kita bikin satu lagi getnya. Ini berarti bukan email tapi email or phone number gitu ya. Gak apa-apa agak panjang, ini contoh aja ya teman-teman ya. Get email or ini teman-teman sesuaiin sama yang ada di repository. Repository kan phone number dulu ya, biar gak bingung ya teman-teman. Harus diperhatiin juga ininya. Phone number or email, yang ini berarti berarti ada dua ini ya, ada dua value ya berarti ya. Wes kali ini kita nggak usah, berarti nggak pakai ini ya, tapi pakai query param, pet param, request param. Ada email, satu lagi adalah request param si koma yang phone number, baru kasih string phone number. Nah gini ya, terus kita masukin ke sini nantinya. So email get by phone number or ntar kita bikin servisnya di sini. Terus nanti kebalikannya sama kayak gini ya, berarti ya kita balikinnya sama kayak gini aja biar agak simple. Dengan get by email, string email. Nanti kita balikinnya, berarti kita apa namanya, metodenya bukan find by ID tapi find by email kayak gini yang udah kita tentuin ya, yang udah kita buat baru email sama hasilnya kayak gini. Terus satu lagi adalah yang email or phone number ya. Get by phone number or email ya. Berarti yang ini kita tambahin string phone number email, tapi ini metodenya ganti, berarti find by phone number or email. Ini phone number, ini email kayak gini, empty atau enggak gitu ya. Kita limit oke, peserta kayak ini udah oke, ini udah oke. Nggak dipakai cuma ini doang nih gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tentuin ya kayak gini nih, berarti ya defaultnya find by ID aja. Mungkin ada kebutuhan kayak find by email, find by number. Nah jadi kalau misalkan jadi mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya, kapan kita pakai query, kapan pakai enggak ya. Nah biasanya tuh kalau nggak pakai query itu biasanya tuh sebenarnya sih ada dokumentasinya sih. Sebenarnya ada ketentuan khusus, misalkan kita pengennya ngebalikinnya apa ya, misalkan kayak where-nya tuh terlalu rumit ya, misalkan kayak misalkan created ad-nya, misalkan kita lihat juga, misalkan dia dibuatnya pas tanggal berapa, itu kan agak rumit ya. Kalau misalkan sederhana ya, kayak misalkan lihatnya per kolom kayak gini ya, email, gini ya, phone number, itu nggak masalah gitu. Ya sama si gPrepis ini bakalan nge-generate query secara otomatis kayak gini. Atau mungkin kayak or phone number kayak ini sebenarnya bisa juga sih itu sebenarnya. Gitu. Tapi untuk sekarang sih kayak gini dulu nih. Jadi otomatis bisa sih benar harusnya ya. Coba ya kita running dulu. Oh sama ini dah yang kita coba bikin satu lagi ya untuk get list semuanya. Ini kan baru by ID ya teman-teman ya. Misal kalau misalkan get semuanya berarti endpoint-nya hapus, exponent entity-nya, get-nya kayak gini get. Berarti endpoint-nya inputannya nggak usah ya, karena kan kita pengen ngebalikin semuanya ya. Service, oke. Yang ini juga. Berarti kita bikin baru ya. Bikinnya di sini aja ya teman-teman ya.
Saya pengennya langsung return aja semuanya. Get, terus hapus ya. Jadi nggak usah kayak gini, kita langsung balikin aja semuanya di sini. Jadi kita langsung pakai di sini respon serta repository find all. Find all. Nah, kita langsung list semuanya kayak gini. Gitu ya, jadi biar tahu data apa aja. Jadi kita nggak usah lihat database lagi. Oke, nah berarti pas get gini, kalau saya giniin harusnya balikin semuanya. Ya banyak ya, banyak ada Budi support, ada Nanda, Nisrina. Jadi kita bikin lagi aja, banyak ya, banyak. Jadi pas kita get harusnya ada banyak tuh datanya. Dan ya datanya emang dummy ya teman-teman, jadi nggak ada tahu. Oke, kalau kita tadi kan kalau by ID kan bisa ya, kita tambahin ID gini, misalkan ID yang ke-12, saya hit, nanti jadi single result ya. Tapi karena tadi saya balikinnya kayak gini, dia balikannya itu adalah berupa array. Itu kan ada banyak ya. Diawali dengan bracket kayak gini, itu maksudnya array. Gitu. Pas ID gini kan jadinya lebih spesifik gitu. Terus pas kita lihat lagi, coba ya kita lihat lagi. Misalkan ada kondisi, kita nggak tahu ya data yang lainnya gimana. Cuman kita tahunya email ini, misalkan email Nisrina ini. Jadi pas kita input, misalkan by email harusnya bisa ya. Tuh ya, kan bisa dapet tuh. Kalau kita lihat ya kan teman-teman, si ini tuh berarti harusnya kalau or harusnya bentukannya list ya teman-teman ya, karena kan beda deh, nggak apa-apa. Jadi harusnya dibalikannya list ya teman-teman. Berarti di kalau misalkan balikannya list, berarti ini select bintang from peserta where phone number ininya ganti jadi kita hapus dulu limitnya. Terus balikannya bukan opsional tapi list ya. Kayak gini nih. Nah, kayak gini. Berarti problem katanya kayak kita balikin list. Kalau usah ada validasi. Kayak gini langsung balikin aja sih harusnya. Balikin kayak gini list peserta. Balikin gini. Reload dulu. Misalkan tadi kita pengen nyari antara dua ya. Misalkan ini emailnya, kita udah tahu email satu, terus satu lagi adalah ya misalkan nomor yang ini misalkan ya. Tadi kan email bisa ya. Tadi email tuh yang ini kan bisa ya tuh muncul. Nah berarti kalau ada kondisi kita cuman tak ada dua ya, kita pengen munculin berarti maksimal dua, minimal 0, phone number or email. Dengan input query paramnya itu phone numbernya itu adalah kayak gini. Jadi kita masukin hanya itu ini, terus kasih ini lagi, satu lagi email sama dengan ini. Kita hit, oke ada internal server error. Hanya could not extract result less. Oke kita lihat errornya ada di tulisan peserta doesn't exist. Kenapa nggak doesn't exist? Karena kita belum tentuin skemanya. Oke, harusnya saya ganti jadi batch. Tambahin skemanya ya teman-teman. Kalau pakai Postgre tambahin skemanya depannya. Jadi biar kalau misalkan nggak pakai skema dia langsung ngarahnya ke skema publik. Jadi makanya nggak ada katanya. Kalau kita reload.
Oke, pas kita hit. Nah, dapat kan 2 data nih yang punya saya sama yang punya Nisrina. Gitu, teman-teman. Kalau kalian mau pakai query sebenarnya. Jadi kalau nambahin query, taruhnya di repository, native query-nya di true in, terus value-nya tuh baru kalian isi query-nya. Kayak gini ya, teman-teman. Gitu, dengan demikian kalian punya satu metode yang bakal nge-execute query ini. Gitu, nanti sesuai dengan inputannya kayak gini. Phone number bakalan taruh di sini, email bakalan taruh di sini. Gitu. Dan dengan demikian kita udah banyak controller ya, teman-teman itu. Udah banyak nambah controller. By email. Ini harusnya adalah yang ini ya. Oke, saya rapi-rapin dulu. Oke, ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Harusnya gitu. Aman ya? Atau gimana? Masih ada yang bingung? Oke, aman ya berarti ya. Benar nih aman tuh main sepi. Halo? Halo, patah-patah suaranya. Halo, halo. Ada. Halo, patah-patah gitu? Tadi di pertengahan sempat berapa? Oh, 1-2 menit lah. Patah-patah. oh. Tapi ngerti gak maksudnya? Masih bingung ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Mas Wilar mau nanya? Aman. Aman ya? Yang lain gimana? Kak, saya mau tanya nih. Boleh, boleh. Aku tuh ngeliatin tutorial YouTube ya, bikin CRUD. Nah, dia itu pakainya ini extend CRUD repository. Nah, Kak Nanda kan pakai JPA, extendnya JPA repository. Nah, itu bedanya apa ya, Kak? Terus repository. Ini Ah, ah. Nah, itu dia pakainya CRUD repository. Jadi dia manggil-manggil doang. Ntar kayak find by ID, apa save gitu. ini ya save gitu ya, find by ID, find all, sama aja sih sebenarnya. Cuman yang beda ini kan package-nya dependensinya dari Spring Framework Data Repository ya kan. Kalau saya pakainya IPA Repository, ambilnya dari sini package-nya. Hampir sama sih sebenarnya. Cuman ini ngambilnya dari dependensinya JPA sih. Hampir sama sih. Fungsinya juga sama aja. Buat ada find all, ada save juga. Gitu. Jadi terserah sih Mas mau pakai yang mana Cloud Repository. Cuman kalau saya lebih suka pakai Java Repository karena kan kita udah nambahin dependensi Java Repository, masa nggak dipakai gitu ya. Gitu. Kalau CRUD kayaknya dari Spring Web kayaknya ya. Kayaknya jadi BC kayaknya. Nggak tahu deh. Gitu. Sama aja sih intinya. Sama-sama untuk nge-inheritance metode-metode yang digunakan untuk mempermudah kita sih, intinya gitu aja sih. Bedanya beda di package saja. Fungsinya sama juga gitu. Kayak ada find all, ada save juga gitu. Gitu Mas Nafi. Oke, Mas. Makasih. Oke, sama aja intinya. Itu gimana yang lain? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Ini sudah mulai advance ya. Nanti kita bakal kembangin lagi ya ke depannya. Cuman untuk sekarang cukup sampai sini ya. Sampai kalian bikin query dulu nih nanti di sini. Nah, dengan demikian kita udah bikin sampai ke query ya. Tapi mungkin teman-teman bertanya ya, kalau ini kan di sini ada repository ya, pakai query kayak gini. Nah, gimana kalau misalkan yang di Spring Boot kan nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, bisa juga, kita juga bisa sih sebenarnya nambahin, tapi nambahin
projectnya bukan di repository kita, tapi bisa di dalam service-nya atau bahkan di dalam modelnya juga bisa sebenarnya. Yang jelas kita manfaatin method find all, nanti find all, method find nanti. Ntar saya agak pusing hari ini, agak ngaco ngomongnya. Ya, oke, berarti kita mulai dari nyamain dulu ya ininya ya, detailnya biar nggak bingung teman-teman. Mulai dari sini ya, kita rename ID peserta response. Yang kedua kita ganti jadi peserta request. Dari vektor kita rename jadi peserta request. Nah, terus service-service-nya, kontrolnya kita coba tambahin ya. Tadi kita baru sampai, ini baru ada 2 jangan-jangan ya. Ya baru ada 2, nanti kita coba copy ya. Hampirnya sama sih sebenarnya. Cuman beda enggak sih, sama aja. Kayak biar sama, mungkin kayak ID-nya kita taruh di atas. Gini. Beda di ininya. Oh, berarti kita copy aja semuanya. Sama aja dari sini sampai sini. Nah, berarti kita tinggal find add path ini, terus ini juga response, add path variable berarti path param, ini get, ini response, nggak ada yang nggak ada, ini get, terus add path, ada response, terus ada add path variable sama add path param. Oke, ini nggak aman. Ini juga kita ubah get path-nya juga kita ini kan path-nya, terus habis itu response, baru habis ini kita ganti jadi query param. Ganti jadi query param. Habis ini kita ganti jadi put. Terus ganti sama add path juga. Ini ganti jadi response. Ini ganti sama path param. Oke, ini nggak perlu. Langsung ambil. Putnya belum kan, belum ada, ini delete. Oke, ini juga kita ganti jadi response. Ini ganti jadi path param. Nah, ini udah, kontrolnya udah sesuai, tinggal ubah yang di service-nya. Kalau di service-nya kita ganti ini nggak berubah ya, berubahnya di sini doang ya. Sama ya berarti, cuma bedanya di sininya aja sih. Namanya coba. Oke. Oh, ini kita ganti-ganti ya. Oke, biar cepet sih. Nah, udah. Tinggal ininya diubah. Udah nggak aman ya, nggak ada yang ini. Tinggal yang di sininya. Nah, ini nih peserta repositorinya ganti sama sih. Sama pakai peserta. Find by ID, bukan find optional, by ID optional. Ini nih. Terus ini juga ganti sama spawn.status.
ininya ganti sama entity sama build. Jadi ini juga ganti harusnya, bukan harus bikin juga sih, gak apa, nanti coba ya. Kita coba import dari sini. Ini juga import. Ini ganti jadi peserta persis buat put ya, persis ya, kita ubah-ubah hampir sama ya teman-teman, cuman beda ini aja sih, yang asalnya pakai story jadi pakai kelas aja sih sebenarnya. Nah, build ini ya, ini juga sama, peserta get by ID response build. Nah, ini juga sama, get response gak langsung peserta dot find all juga sama kan. Nah, di sini udah mulai beda nih. Nah, find by email dapat dari mana? Nah, sebenarnya kan kalau tadi kan peserta by ID kayak gini ya. Nah, sebenarnya kita bisa gantinya kayak gini, find. Kita kayak sebenarnya butuh query juga gitu, find kayak gini. Nah, jadi kita pakai method find, nanti kita disuruh bikin query gini, kayak gini sama. Cuman kalau query-nya kita nggak dari awal gitu, kayak select bintang bla 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 dan lain-lain gitu ya, karena sama-sama kita bakalan ngambil dari peserta ini ya kan, dimana tabelnya udah pasti udah tahu ya tabel peserta, jadi kita cukup masukin aja yang jadi persyaratannya, jadi yang di where-nya. Misalkan karena ini kita nyari find by email ya kan, berarti kita tulis aja kayak gini, email sama dengan tanda tanya 1, kayak gini. Konsepnya sama kayak bikin query gini, query yang ada di repository, cuman lebih dipersingkat lagi. Jadi cuman nanti nulisnya kayak gini doang, dari sini sampai sini doang gitu. Terus yang ini dipindahin dalam satu metode gitu, gitu doang gitu. Jadi kayak ini tuh dipindahin ke sini doang gitu, pindahin ke situ, sama ya kayak gini ya. Nah ini kan kayak gini juga gak masalah. Terus kalian tinggal kasih first result optional kayak gini sebenarnya. Dengan demikian sih kalian udah bikin nge-outputin yang sama kayak find by email gini sih sebenarnya. Nah kalau mau bikin metode kayak gini bisa. Jadi kalian tinggal bikin metode di sini nantinya. Gini, terus bikin public static peserta ya, peserta, terus find by email kayak gini, terus masukin inputnya yaitu string email. Nah nanti yang di sini, apa tuh yang tadi saya hapus apa tuh? Nah yang di sini kita pindahin ya, karena kan nanti ke depannya mungkin si find by email bakalan kita pakai di mana-mana ya. Jadi kita taruh aja dalam satu metode gitu. Dan misalkan di sini kita return kayak gini nanti. Ini nanti kita tinggal panggil aja peserta .find by email gitu teman-teman ya. Itu cara manipulasinya. Ya sama sih ini juga. Udah sama kayak gini. Ini kalian tinggal ubah lagi, ini kan baru string doang ya, kalian ubah ke dalam JSON nggak apa-apa. Build. Nah ini juga sama nih teman-teman, kayak biar sama sih kita bikin juga yang lain ya teman-teman ya. Ini yang ada find by name sama find phone number ya. Berarti nanti di pesertanya kalian bikin lagi aja metode-metode statiknya ya. Pesertanya kalian, ini yang mana sih? Saya jadi bingung sendiri. Oh yang ini ya. Yang mana sih? Model. Oh yang peserta ini kalian bikin lagi berarti. Kan find by email ya. Bikin lagi yang buat find by name
Jadi ganti jadi name, jadi name. Terus selanjutnya bikin lagi find by name, terus phone number ya. Kalian bikin lagi metode-metodenya. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Apakah harus dibikin semua? Enggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Phone number ini sebenarnya kalian bikin kayak gini nggak masalah sih. Dia bakalan otomatis jadi kayak gini. Atau mau disamain kayak nama kolom yang ada di tabelnya, di database-nya kayak gini. Tapi saya lebih suka kayak gini sih. Biar nggak keliru aja sih, menandakan bahwa ini tuh ada di table gitu, kolom table. Kayak gini. Nah, terus yang terakhir adalah buat yang or ini ya, teman-teman nih. Peserta or yang ini. Find by ini. Sama. String name, string email. String phone number, string email. Kita tinggal kasih or kayak gini kan, email sama dengan tanda tanya juga kayak gini, baru dikomain email. Itu optional ini ganti jadi list ya teman-teman. Bukan list gini, ya kan? Ini bukan first result. Kalau misalkan returnnya pengen balikannya itu ada list ya, kita bukan first result optional tapi list. Ini teman-teman, jadi sesuaiin lagi ya. Jadi pas habis find kita tentuin nih apa mau single result kah atau mau optional kah atau berupa list. Jadi tentuin juga metodenya, jadi kayak bikin chain method gini. Tuh, jadi kita tinggal pakai lagi aja ya teman-teman. Ini peserta, ini respond.ok, udah gitu teman-teman ya. Lumayan makan waktu tapi biar kebayang ya teman-teman ya. So kalau kita running sih harusnya bisa, kita copyin ya. Di sini jadi yang sama get, yang sama post. Jadi kita nggak usah ini lagi, hampir sama. Kita coba ya. Nah kalau saya agak lupa nih teman-teman. Di Quarkus itu harus nambahin dependensi baru. Ya Allah, ini padahal krusial ya. Ada yang namanya reaktif JavaScript, ini nih yang paling penting sih. Ini yang teman-teman. Tapi kebetulan sih harusnya sih saya udah nambahin sih di Quarkusnya. Saya udah tambahin sih harusnya di sini. Dan ternyata belum ya teman-teman, belum ditambahin. Ya Tuhan. Tapi untungnya sih gampang sih Quarkus tuh. Ini kita tinggal copy aja. Yang ini nih. Ini sama ini. Orang gue mah tambahin aja dua-duanya. Kalau misalkan belum ditambahin dependensi nanti bakal ada error sih sebenarnya. Kalau kalian nge-handle JSON kayak gini. Itu Quarkus sih. Kalian harus tambahin dependensi juga. Gitu. Oke, download lagi. Ya, sambil cek dulu ya. Sebenarnya saya jarang sih pakai metode kayak gini. Biasanya saya langsung pakainya yang kayak tadi. Saya taruh metode yang baru, yang barusan yang pertama. Itu taruhnya di sini aja gitu ya. Find, saya bikin query-nya, terus input parameternya apa aja, terus saya listing, baru deh taruh di sini. Udah saya buat ya. Apa di ini? Kan 8080-nya udah di
create. Udah di ini 881 tuh. Ya Tuhan. Quarkus. Coba ya. Compile Quarkus. Oke. Apa nih? Kan udah tentu ini 8081. Aneh. Java lang illegal allegation provided. Make sure there's only one provider of the following capability. Oke, res easy, ada res resi reaktif. Aku double gitu. Oh, iya ya pomnya salah. Jangan-jangan salah nih pomnya. Wow. Oke. Res easy. Harusnya kalau di running ulang sih harusnya jalan. Oke, udah jalan. Kita hit twing ya, hit lagi. Jadi kita bisa menjerat banyak data ya dengan menggunakan yang tadi. Terus menggunakan fitur Postman dan ternyata pas di hit ternyata tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena apa nih? Ntar saya mikir dulu kenapa nih. Kan 8081 harusnya muncul. Kenapa di empty string? Mari kita berpikir teman-teman. Apakah saya pas responnya pas get yang ini revisionnya find all aja? Enggak kok, bener. Get, tapi jangan-jangan makinnya ke yang get aja. Benar sih peserta. Post peserta ID get email. Itu bener-bener kenapa gini? Apa coba lagi. Nah, ID ininya 1. 2. Muncul. Oh, berarti salah di sininya gitu. Final isinya apa sih? List all. Oh, list all harusnya guys. Kalau find all. Oh ya, sorry. Harusnya list all ya. Bukan find all, tapi list all. List all pas saya hit. Oke, pas peserta. Oke, balikannya gini udah oke ya. Terus by email. Aman ya, aman. Oke, gitu sih. Hampir sama ya teman-teman ya. Cuman ngebedain sih kalau kita bikin metode buat find by apa gitu ya, kita bikinnya di dalam kelas ini peserta ya. Karena kan kita pakai Panacea Entity Base. Cuman kan Quarkus kan bisa dibikin kayak repository kemarin ya. Yang saya udah tunjukin, jadi nggak masalah juga kalau kalian mau bikin kayak gitu juga. Cuman kalau saya biasanya bikinnya pakainya Panacea Entity Base gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Aman? Aman seperti ya, Kak. Aman ya. Lumayan gampang ya teman-teman ya.
Waduh, lumayan gampang langsung. Kak. Saya Ya, lagi siapa dulu? pusing, Pusing kenapa tuh? Kak. Masalahnya nyobanya baru satu langkah, ini udah maju beberapa langkah ke depan, Kak. Waduh, iya. Soalnya kan dikejar waktu, Mas. Gimana? Bingung gimana nih? Mau nanya Kak. Tapi kalau Ya. cara pengambilan data, penghapus data, ngubah data tuh lebih mudah di Quarkus ya. Kalau menurut saya sih Iya. dari tadi lihat. Iya, bisa jadi. Itu kan tergantung persepsi orang-orang kan. Ada yang mungkin lebih mudah di Quarkus, mungkin ada mudah yang di Spring Boot, itu kan kemampuan masing-masing sih. Tapi kalau misalkan Mas PD-nya di Quarkus ya nggak apa-apa, perdalam lagi aja. Gitu. Nggak ada masalah sih mau belajar yang manapun antara dua itu. Gitu. Tadi Mas Hilman gimana? Mas Oke. Hilman bingung. Oke. Gimana Mas Hilman? Bingung di mana Mas Hilman? Enggak nih, saya bingung pas praktek nyoba dari awal kan Hah? masukin dependensi itu yang saya bingung tuh ngeletakin dependensinya itu saya belum bisa. Masalahnya kan saya kemarin yang ketinggalan pas lagi lag-lagnya itu, Kak. Oh, nambahinnya di sini aja nih, di POM. Coba Mas cari file pom.xml di rootnya. Di sini nih. Udah ada nemu kan? di situ. Cuma kan mau nambahin maksudnya ngeletakin dependensinya itu, Kak. Di sini, di dependencies yang ada tulisan dependencies. Tinggal Name dependency, terus tinggal copy paste aja. Di paling bawah boleh. Misalkan di sini, di paling bawah copy paste aja di sini, nggak masalah. Yang penting jangan di bawah build itu, Kak. Jangan di bawah dependensi ini atau di atas ini. Gitu, atau nampung di dependensi lainnya gitu. Misalkan nge-copy pastein di sini nggak boleh. Jadi harus sejajar sama dependensi lainnya. Di sini nih, nge-pastein. Oke, Kak. Nanti dicoba lagi praktek lagi. Ini materinya udah kelar apa belum, Kak? Sudah kelar. Mungkin saya minta kisi-kisi dari Kakak ya. Kisi-kisi apa tuh? Gini, kan dulu kan Kakak masuk di batch 2 ya? Enggak. Oh, enggak. Saya mentor dari awal. Mentor dari awal. Nah, mungkin gini, Kak. Kakak kan pertama belajar dari mana, Kak? Saya belajar terjun langsung ke project waktu itu. Disuruh belajar sendiri. Dulu saya baru pertama kali belajar Spring Boot gitu. Sama bikin CRUD juga. Minimal Mas Silman bikin CRUD kayak barusan aja. Iya. Kalau udah bisa bikin CRUD barusan, nanti kedepannya pasti gampang gitu. Oh iya, dikirain Kakak masuk batch dulu gitu. Jadi kalau cara kita belajar nge-aplikasiin yang telah diajarkan sama Kakak gitu. Nah, tentunya kan kemarin kan kurang gitu. Cara ngelebihin gimana gitu. Tadinya mau nanya ke situ gitu. Cuman kan perangkatannya kalau belajar itu sendiri beda lagi. Kalau itu sih diperkuat di CRUD-nya aja sih, Mas. Kayak misalkan case-case yang sering kita jumpai aja gitu, kayak misalkan supermarket ya kan, nanti Mas bikin table, bikin model-modelnya dulu ya, kayak misalkan yang gampang-gampang aja, jangan terlalu rumit. Misalkan barang, nanti di barang ada stok dan lain-lain, terus ada karyawan gitu ya. Atau misalkan bikin yang gampang tuh apa ya? Ya misalkan restoran gitu ya, nanti bikin juga model-modelnya, nanti Mas bikin juga kontrolnya kayak misalkan nambah menu, hapus menu, ngubah menu gitu ya. Terus nanti mungkin dalam modelnya nanti ada makanan, mungkin ada resep-resepnya atau bahan mentahnya kayak gitu. Gitu. Jadi diperluas lagi aja gitu, case-case-nya aja. Siap kan, mungkin di hari Sabtu sama Minggu, besok kan libur ya. Saya coba deh kan. Oke. Ya, makasih banget, Kak. Oke.
Ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya mau tanya lagi nih soal tips. Boleh? Kalau misalkan aku kan nggak memperdalam tentang OOP-nya Java juga ya, masih 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 basic Hmm. gitu loh kan. Nah, kalau misalkan kita langsung terjun ke kayak Spring gitu, nanti apakah konsep-konsep OOP-nya itu eh, ngerti sendiri gitu Kak? Apa gimana? Oh ya, ngerti sendiri. Saya Nanti juga nggak belajar OOP dulu sih. sambil jalan berarti langsung nanti bertahap tahu sendiri gitu ya Kak tentang Ya, OOP-nya. bertanya. Nanti juga pasti ada kayak, oh iya ya ini yang pernah ada di OOP gitu ya, waktu di materi OOP ya, hampir mirip sih sebenarnya. Malahan sama aja sih sebenarnya. Kayaknya lebih lebih real, kayak lebih enakan OOP di sini sih sebenarnya. Kelihatan ininya ya, apa terstruktur sih menurut saya daripada yang kemarin. Kan masih abstrak ya kalau OOP kemarin ya. Kalau ini kan lebih jelas ya tujuannya buat apa kayak gitu. Gitu sih kalau dari saya. Kalau misalkan mau nekat, istilahnya nekat ya, nekat langsung masuk ke framework ya nggak masalah. Nggak ada yang salah kok. Kamu juga belajar kan. Cuman ya harus konsisten aja gitu. Kalau masuk Spring ya mau nggak mau harus dituntaskan gitu sampai masnya bisa gitu. Berarti Gitu. kalau mau belajar berarti mending memperdalam salah satu dulu ya Kak, kayak Spring aja dulu gitu, baru nanti. Ya benar-benar baru Quarkus kayak gitu boleh. Jangan dua-duanya kan mungkin bingung. Atau misalkan ada rasa penasaran gitu ya. Kalau misalkan di Quarkus kayak gimana nih nanti di Spring, kalau bisa di Spring kayak gini di Quarkus kayak gimana gitu, itu juga gak masalah gitu ya. Cuman kalau saya sih kalau untuk sekarang apa namanya memperdalam salah satu framework aja sih kalau saya Mending mana gitu. Kak kalau Spring Boot sama Quarkus nih kalau sekarang buat pemula? Spring Boot Spring Boot, oke. ya, Spring Boot soalnya Spring Boot udah ada dari dulu sih. Quarkus baru soalnya. Banyak tutorialnya juga ya Kak. Ya banyak tutorialnya gitu Oke Kak, Mas Nadi. makasih Kak. Oke. Mbak Nabila gimana Mbak Nabila? Mau tanya Kak, kan tadi ada postgate sama put gitu ya. Itu mau tanya apa bedanya metode yang pakai postgate sama put gitu. Oke, biasanya kalau ya kan ini ya, kalau post-gate mapping itu sebenarnya kan salah satu fitur REST ya, RESTful API, di mana kita bisa bikin 4 output yang berbeda, 4 proses yang berbeda dengan endpoint yang sama gitu. Ini di slash peserta gitu ya, nanti ada get, ada post sama delete gitu ya. Jadi kita ada proses yang berbeda. Nah biasanya si HTTP method atau HTTP verbs ini tuh biasanya itu digunakan untuk fungsinya masing-masing. Sebenarnya ini tuh standar sih sebenarnya. Kalian mau bikin get map, misalkan kalian bikin delete apa HTTP verbsnya delete tapi malah nge-create juga nggak masalah gitu. Cuman kan jadi itu kan standarisasi ya, salah satu clean code gitu ya. Jadi developer lain tuh enak gitu bacanya. Kayak misalkan delete mapping gitu codingannya. Oh berarti ini buat delete gitu, buat ngapus data. Nah biasanya kalau get to itu dipakai untuk ngambil data yang ada di database gitu ya. Baik itu getnya by ID ya, atau getnya secara keseluruhan, atau cuman parsial gitu, cuman by name aja atau ID aja gitu. Itu kita pakainya HTTP verbsnya get itu. Oke, ini misalkan kayak dengan endpoint yang sama gitu, misalkan slash peserta gini misalkan ya. Itu cuma slash peserta, itu get ya. Terus yang kedua adalah post. Kalau post itu biasanya digunakan untuk nge-create baru data, yang benar-benar baru gitu ya, yang awal. Data baru itu kita biasanya pakai HTTP for post gitu ya. Makanya saya postnya cuma satu di sini untuk nge-create ya. Kalau nanti Mbak lihat nanti di sini itu saya pakai metode save. Jadi saya nge-save-nya pakai metode post gitu. Jadi di request-nya gitu. Kalau put itu hampir sama kayak sebenarnya hampir sama post, cuman kalau put tuh yang ngubah data sih. Ngubah data dari hasil data yang udah ada gitu ya, dari hasil post yang udah dibuat gitu. Yang udah sukses gitu. Jadi kita ngambil dulu data yang dari database ya. Nanti kita ubah-ubah datanya sesuai dengan apa yang kita inputnya, yang kita requestin juga. Nanti kita save juga gitu. Jadi ujungnya save lagi gitu, put gitu.
Nah kalau delete itu benar-benar ngehapus gitu. Jadi sebenarnya HTTP itu yang paling sering digunakan cuma 4 itu sih, get, delete, put, sama post gitu. Terus kenapa saya bikin banyak gini, get gini, biar tadi kan ada case kalau misalkan get by email, get by phone number or email, atau get by ID gitu. Jadi saya bedain nih endpointnya, tapi tetap aja pakai verbs yang sama. Itu pakai get. Gitu, Mbak Nabila. Atau, coba sih. Ya benar. Berarti Atau, kalau get sama put itu bisa buat nge-create data juga ya, Kak? sebenarnya kalau di luar standar sih bisa-bisa aja. Mau, ya kalau misalkan get gini, misalkan ya misalkan saya itu tergantung Mbak Nabila bikinnya kayak gimana sih. Cuman pasti dimarahin sih sama bosnya. Tapi bisa mah bisa gitu. Misalkan get gini ya, terus terus Mbaknya masukin input pakai di query param gitu ya. Misalkan nama kayak barusan yang awal-awal ya, kayak ada nama, ada address gitu ya di query param, tapi HTTP get gitu ya. Nanti di prosesnya di HTTP service-nya nanti melakukan save. Gak masalah, gak ada yang larang sebenarnya, cuman di Spring-nya nggak akan larang gitu, nggak ada pelarangan gitu. Yang buat REST-nya juga nggak akan ada larangan gitu ya. Itu kan gimana banyak buat, atau misalkan yang tadi post gitu ya, post buat get gitu, buat nge-get data, itu juga bisa sih. Tapi emang biasanya ada juga sih kasus kita pakai post untuk nge-get data gitu. Contohnya kalau misalkan kita nge-request-nya terlalu banyak ya di endpoint-nya ya, kayak tadi terlalu banyak input, jadi kita pindahin ke body-nya gitu. Kita biasanya pakai post mapping untuk nge-get data, biasanya gitu sih, Mbak Nabila. Cuman kalau yang get untuk nge-create data itu saya belum pernah nyoba, nggak pernah nemu. Tapi kalau untuk post untuk nge-get data itu saya sering nyoba, sering nemu kasusnya. Bahkan saya juga bikin kayak gitu, Mbak Nabila. Halo. Halo. Oke, makasih Kak. Oke. Jadi sesuai dengan case-nya aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau yang boleh menyimpang tuh post ya. Post untuk nge-get data itu boleh. Tapi kalau get data untuk ngebuat data baru kayaknya nggak boleh deh. Atau put buat nge-get data itu nggak boleh. Delete buat nge-get data itu nggak boleh. Atau delete buat nge-put atau nge-update itu nggak boleh sebenarnya. Gitu. Tapi kalau nge-post buat nge-get data itu boleh. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Yang lain? Mbak Nabila. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, kita sambil absen ya teman-teman ya. Makin mendalam ya ini kita. Waduh. Materi kita. Harus saya komit dulu deh. Hari 5. Udah nggak ada yang mau nanya nih. Tumben kali. Udah pada pusing kali Kak. Aduh, ya Allah. Pusing berarti mikir artinya. Sambil mikir. Kalau saya sih dulu waktu kuliahnya nggak pernah pusing, soalnya nggak pernah mikir saya. Yang penting beres. Karena dulu saya mikirnya ngapain kuliah capek-capek, atau nggak kepake, beneran nggak kepake kan. Jadi, soalnya saya ini belajar ini dari mentor gitu, mentor
mentor magang. Nggak pernah dijelasin kayak gini. OP malahan aneh waktu itu dulu. OP desktop, enggak. Waktu itu saya malah belajarnya Java desktop. Lebih aneh lagi, menurut saya sih aneh sih dulu materi kuliah ya. Kayak belajar assembly gitu kan, terus belajar assembly itu kayak bahasa prosesor gitu lah. Kayak buat apa gitu ya. Kerja juga enggak. Java yang rumit-rumit gitu. Java apa ya dulu ya? Java biasa sih. Java kayak gini juga sih sama. Java juga sama. Cuman kayak nggak guna juga sih, kayak bikin pusing kita sendiri aja gitu, kayak tampilin pola-pola ini gitu, kayak buat apa gitu. Mas Andre nggak ada ya, Mas Andre? Kak, Ya, gimana? Java tuh secure nggak? Secure, paling secure. Paling secure ya. Ya, Dibanding dengan PHP ya. Ya, paling secure. Java tuh dipakai buat ya keunggulan itu di secure itu sih, kan ada encapsulation ya kan. Tapi di PHP juga ada sih. Kayaknya di PHP juga ada. Tapi saya baca tuh lebih secure Java tuh. Kalau untuk kecepatan transfer datanya bagaimana Kak di Java tuh? Standar sih paling. Kalau nggak gede-gede banget datanya. Misal gini nih Kak, apa namanya? Saya membedakan antara, kalau saya biasa awal belajar di mobile ya Kak, membedakan di Kotlin sama Flutter. Nah, ketika Kotlin sama Flutter itu perbedaannya jelas berbeda. Jadi ketika kita buka aplikasi yang sudah dibuat, itu di Kotlin sangat lambat. Nah, ketika dibuat pakai Flutter, itu lebih cepat. Kotlin sama Flutter. Kotlin itu apa di front end? Itu maksudnya apa namanya? Kalau Kotlin itu bahasa Kak. Ya, Flutter itu framework. Berarti nggak bisa dibandingin dong kalau gitu. Kan beda Ya, ini. kalau di Flutter itu kan bahasa yang dipakai itu adalah Dart. Nah, kalau Kotlin itu bahasanya, cuman kalau yang saya pelajarin kan karena saya belajarnya otodidak ya kan, tidak ada gurunya gitu. Jadi apa-apa yang ada di YouTube saya pelajarin sendiri. Nah, saya dapat informasi bahwasanya keduanya itu yang paling cepat adalah Flutter. Nah, pada Java nih, apakah tingkat kecepatannya juga sama dibandingkan dengan yang lain gitu kan? Ada segi, maksudnya gini, ada segi perbedaan nggak dengan yang lainnya gitu? Pasti ada sih. Cuman ya saya nggak tahu sih, belum pernah nggak pernah coba. Tapi kalau dibandingin antara Spring Boot sama Quarkus, prosesnya sama, cuman pas build up-nya lebih cepat Quarkus. Jadi pas kalian start ya, kayak Maven compile Quarkus dev, dia lebih cepat nge-startnya daripada Spring Boot. Itu sih yang saya bisa kasih tahu. Cuman kalau yang kayak PHP, kalau dibandingin sama Laravel, dibandingin sama Django, atau misalkan dibedain antara REST sama GraphQL ataupun GPC atau SOAP, itu saya belum pernah nyoba sih. Tapi kalau dibandingin antara Spring Boot sama Quarkus, cepetan Quarkus untuk nge-build up-nya. Itu. Oke, siap. Oke, tapi Mas Budi coba-coba aja sih, nggak masalah. Cuman pasti setiap itu ada perbedaan ya, baik itu dari kecepatan, ya tadi kan keunggulan masing-masing bahasa ataupun framework pasti ada aja gitu ya. Kayak Python kan, kayak keunggulannya kan buat bikin data processing ya kan, kayak ngolah banyak data ya kan dalam satu itu kan keunggulan juga ya. Terus di Java lebih secure. Terus kalau PHP atau JavaScript itu
beginner friendly ya. Jadi gampang buat dipakai buat pemula kalau nggak salah ya. Python juga gampang buat pemula. Jadi masing-masing ada keunggulan sama kekurangannya gitu. Tapi kalau cepat lambat sih kalau menurut saya Java tuh tergolong lambat sih. Tergolong lambat ya. Tergolong Daripada lambat ya. ya, tergolong lambat. Tapi lebih secure. Lebih Oh secure, iya ya. lebih stable. Berarti ini ngambilnya yang ditekankan itu adalah tingkat keamanannya kan? Ya, orang-orang biasanya ngambil itu karena tingkat keamanannya. Kan ada proses encapsulation. Oke, Ya gitu deh. Pokoknya saya juga masih belum bisa jawab lebih mendetail. Tapi kalau baca sekilas sih lebih secure dari Java. Tapi lambat gitu. Secure tapi tergolong lambat. Siap kan? Ya soalnya saya pernah dengar juga kan Java, Kotlin, Flutter. Dan kalau yang saya Java itu yang dipelajarin itu versi mobile ya kan, kan versi desktop. Nah Java, Kotlin sama Flutter, Java itu paling lambat, Kotlin agak mending, kalau Flutter itu lumayan cepet. Gitu ya. Yuk, ya, itu aja Kak. Makasih. Oke. Pak, satu lagi Kak. Boleh. Ini kalau tingkat keamanan pakai JSON file, karena kan saya kan dulu tukang rubah-rubah kan, pertama awal dasar belajar coding tuh dari JSON file kan. Ini tingkat keamanan kalau disambungin sama Java, keamanannya gimana Kak? JSON file maksudnya di sininya gitu. Di sininya ya, maksudnya. Kan saya kan tukang nguyul kalau bahasanya kan kalau itu. Iya emang. Sebenarnya ya sebenarnya sih kalau tingkat keamanan kalau JSON-nya diapa-apain di sini sih ya tetap aja pasti ikut keubah juga sih, Mas. Kayak misalkan FE, misalkan kan kita kan ada 3 kelas kan, FE, BE, QE, misalkan ganti jadi data science gitu ya. Kalau misalkan kita nggak ada validasi di belakangnya, ya tetap bakal lolos juga itu. Jadinya kan nggak secure juga sih. Cuman saya masih kurang mudeng sih, Mas Hilman, gimana maksudnya kalau ngubah-ngubah JSON. Tapi kalau misalkan project Java-nya emang polosan gitu ya, kayak tadi kan masih polosan yang kita buat bareng-bareng. Kalau Mas masukin apapun pasti masuk aja gitu ya. Nah, sedangkan kita itu tuh tujuannya biar sebelum masuk ke database tuh kita validasi dulu apakah inputan dari usernya tuh bener nggak. Kayak misalkan phone number, masa phone number ada alfabet ya kan. Terus misalkan email, masa email nggak ada ad-nya gitu kan. Nanti kita bakalan validasi. Tapi kalau misalkan nggak ada yang nggak benar, kita balikin that request gitu ya. Terus kita juga mungkin kayak ada security lagi ya kayak pakai JSON dan lain-lain gitu ya. Terus gitu sih kalau yang sepengalaman saya gitu sih. Jadi kalau ngomong JSON juga pasti nanya gini nggak? maksud saya itu ada bentuk file JSON nggak ketika di save dalam satu bundle itu Kak? Ini kan proyek kita kan di save jadi satu bundle. Nah, ada format JSON nggak Kak? Enggak, kita kan ke database langsung. Tapi kalau mau download, ya. Kita nggak, pokoknya Java-nya nggak nyimpen file JSON sih. Bentar ya, saya tuh takutnya salah. Ya kita nggak nyimpen file JSON di sininya, tapi kita langsung nyimpen ke database. Kalau mau disimpan dalam bentuk JSON sih kayaknya bisa juga sih, diekspor dalam bentuk JSON. Kayaknya nggak bisa deh JSON, soalnya kan SQL kita. Kalau NoSQL bisa. Kayaknya ya, saya lupa deh. Saya nggak berani ngomong. Saya belum bisa ngobrol di NoSQL, tapi intinya kita nggak generate file JSON sih, Mas Hilman. Oh iya Kak. Ya. Tapi kayaknya bisa deh. Tapi kalau untuk sekarang nggak bisa, coba ya. Generate file JSON. Apa dulu ya, Spring Boot.
export. Bisa nih kayaknya. Pakai Teamleaf, pakai JSON. Oh, pakai JSON. Oke, Google JSON exporter. Override kita export ini. Kemudian download controller, download index. Ini customer data, download JSON, header content type, bla bla bla. Bisa sih, tapi harus bikin dependensi lagi, Mas Hilman. Itu tapi sesuai kebutuhan aja sih. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan generate JSON, nggak usah tambahin dependensinya. Oh iya Kak, makasih Kak. Okay. Jauh, scriptnya juga jauh Kak. Masalahnya yang dipakai script JSON-nya script Python, bukan Java. Oh, oke. Nah, cari-cari aja ya Mas Hilman. Siap Kak. Saya belum pernah soalnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini yang nggak hadir ada 3 ya berarti ya. Ada Avivurs, Aini, sama Mas Andre ya. Betul ya? Ada yang belum absen? Hamdani izin ya. Ini lagi direknya Hamdani, kenapa di absen ini? Izin. Terus ini lain. Oke, Mas Arif udah ada. Oke, kalau nggak ada sih, Mas Arif udah di absen ya. Nah, kalau nggak ada kita tutup ya malam ini. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.